Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Cucu pada video pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Pelajaran 6, menghindari kufur nikmat. Pengertian kufur nikmat. Kufur merupakan salah satu akhlak tercela karena kufur merupakan suatu perbuatan yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian kufur menurut bahasa adalah berarti tidak percaya, ingkar, tidak berterima kasih. Sedangkan kufur menurut istilah adalah sikap mengingkari atau tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari definisi tersebut, kufur nikmat adalah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengingkari pemberian atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang kufur nikmat tidak mengakui bahwa nikmat yang ia dapat dan ia rasakan adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat adalah lawan dari bersyukur. Seseorang akan kufur nikmat biasanya setelah mendapat nikmat yang besar. Ia lupa dengan kewajibannya sebagai seorang hamba yang harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Seseorang yang tidak bersyukur akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering melihat atau pernah merasakan sendiri ya, apabila telah diberikan kesenangan, kesuksesan dan lainnya, kita lebih sering lupa bersyukur, terlena dengan kesenangan tersebut sehingga ibadah kepada Maha Pemberi nikmat tersebut akan terlupakan. Hal itu menunjukkan betapa lalainya kita dan tidak tahu berterima kasih. Nauzubillahi min dzalik ya, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kufur nikmat. Nah, berikut ini adalah firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nauzubillahi min dzalik. Nah, seseorang yang kufur nikmat akan memiliki sifat takabur, sombong, dan tamak. Untuk lebih mudah memahaminya, kita simak video tentang kisah Sa'labah. Berikut kisahnya, selamat menyaksikan. Kisahkan dahulu kala ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah. Sahabat Nabi itu adalah seorang yang terkenal rajin berjamaah bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Suatu ketika, entah kenapa, setelah sholat berjamaah, dengan cepat Sa'labah pergi tanpa zikir dan doa, meninggalkan jamaah lainnya untuk pulang ke rumahnya. Hal ini dilakukan bukan sehari dua hari saja, namun sering dilakukannya. Kebiasaannya itu pun menjadi tanda tanya bagi para sahabat juga Rasulullah SAW. Lalu pada suatu hari setelah sholat berjamaah, Rasulullah yang melihat Sa'labah terburu-buru untuk pulang segera memanggilnya. Sa'labah pun menghadap Rasulullah. Di sana Rasulullah bertanya pada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, kenapa kamu selalu terburu-buru ketika selesai sholat berjamaah?" Dengan takzim dan sopan, Sa'labah pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Sesungguhnya saat ini di rumah ada seorang yang menungguku ya Rasulullah. Dia menunggu untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan sholat. Saya hanya memiliki selai kain untuk dipakai secara bergantian. Ketika saya sholat, maka istri saya akan bersembunyi hingga saya datang untuk kembali." Sa'labah menjelaskan dengan sebenar-benarnya.
Setelah mendengar cerita itu, Rasulullah sangat terkesan dengan Sa'labah, lalu mengizinkannya untuk segera pulang. Selang beberapa hari kemudian, Sa'labah meminta tolong kepada Rasulullah untuk mendoakan dia agar bisa merubah nasib sedikit saja agar memiliki harta benda. Sa'labah merasa sangat lelah selama ini menjadi orang yang miskin dan hidup menderita. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar dia memberiku harta kekayaan, pinta Sa'labah. Wahai Sa'labah, bersyukurlah dengan apa yang kau miliki saat ini, nasihat Rasulullah. Rasulullah takut ketika Sa'labah memiliki harta benda akan menjadi lupa pada agamanya. Sa'labah pun pamit undur diri, meski sesungguhnya dia belum puas. Dia ingin memiliki kehidupan yang layak. Maka keesokan harinya dia kembali datang dan meminta tolong Rasulullah untuk tetap mendoakannya. Dia berjanji akan menjaga apa yang nanti dia dapatkan dan menggunakannya untuk jalan kebaikan. Rasulullah pun akhirnya mendoakan Sa'labah agar memiliki harta dan bisa hidup dalam kemewahan. Lalu Rasulullah memberikan 2 ekor kambing kepada Sa'labah. Dia nampak begitu senang, lalu kembali pulang untuk memberitahu istrinya dengan membawa 2 ekor kambing pemberian Rasulullah. Sejak saat itu, Sa'labah rajin merawat 2 ekor kambingnya, menernaknya sehingga memiliki banyak anak, hingga bertambahlah kambingnya. Kini dia pun sudah hidup berkecukupan. Namun, sejak dia sibuk mengurusi ternak kambingnya, dia jadi jarang sholat berjamaah. Bahkan, dia sering mengakhirkan sholat. Dia selalu sibuk dengan kambing daripada harus bertemu dengan pencipta alam semesta. Jarangnya Sa'labah yang tak lagi pernah muncul membuat Rasulullah bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Sa'labah? Lalu Rasulullah pun mengutus sahabat untuk ke tempat Sa'labah bertepatan dengan perintah zakat untuk kaum yang mampu. Sa'labah yang saat ini sudah menjadi saudagar kaya, diharapkan mau menjakatkan hartanya dari ternak kambingnya. Namun siapa sangka, dengan gaya seperti orang bodoh, dia pura-pura tak mengerti tentang zakat yang diajukan sahabat Rasulullah itu tadi. Dia menolak berzakat. Assalamualaikum wahai Sa'labah, kami diutus oleh Rasul untuk meminta zakat darimu. Zakat? Apa itu zakat? Tidak, pulanglah kalian. Sahabat yang ditugaskan pun kembali dan langsung menghadap Rasulullah. Sahabat itu menceritakan semua perilaku Sa'labah. Celakalah engkau wahai Sa'labah. Itulah kalimat yang Rasulullah SAW katakan. Beliau marah dan kecewa pada Sa'labah yang katanya akan tetap berjuang dalam agama Islam sesuai janjinya. Tapi nyatanya dia terlena dan berani menolak perintahnya. Setelah kejadian menolak perintah zakat dari Rasulullah, Sa'labah merasa resah. Dia merasa bersalah karena telah mengingkari janjinya. Lalu dia memutuskan untuk ke rumah Rasulullah. Dia ingin meminta maaf sekaligus memberikan zakat dari ternak kambingnya. Ya Rasulullah, maafkan hamba ya Rasul, hamba ingin membayar zakat. Namun Rasulullah langsung menjawab, Allah telah melarangku menerima zakatmu. Betapa sedihnya Sa'labah, sifat kikir dan lalai telah membuatnya sengsara. Dia telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah karena tidak mau mengikuti perintah membayar zakat. Nah, teman-teman, itu adalah balasan bagi seorang yang telah lalai
pada agama dan janji yang dibuatnya. Akibatnya, dari kikir serta tamaknya, Allah tidak meridhoi. Dari kisah Ta'labah, ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik, antara lain, yang pertama, apabila tidak pandai bersyukur, harta dapat menjerumuskan kita ke dalam perbuatan kufur nikmat, nauzubillah min dzalik. Yang kedua, apabila tidak mempunyai keimanan yang kuat, harta dapat membuat kita lupa diri dan malas beribadah. Kemudian yang ketiga, apabila tidak menyadari bahwa harta yang dimilikinya hakikatnya adalah titipan Allah, maka akan menyebabkan malas mengeluarkan zakatnya. Yang keempat, merupakan pemikiran yang salah jika menganggap harta tersebut adalah hasil usaha kita sendiri. Nah, anak-anak soleh-soleha kelas 4, oleh karena itu, marilah kita hindari sikap yang dimiliki oleh Sa'labah dengan berupaya selalu bersyukur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena dengan mensyukuri nikmat Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, alhamdulillah, mungkin itu saja video pada pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.